Jokowi sudah mulai memanaskan mesin perang politiknya. Relawannya sudah dikerahkan. Jangan lupa, Termul pasti akan dengan senang hati ikutan. Banyak orang masih belum sadar negara ini seperti berada di pinggir jurang. Kalau salah urus karena salah pilih pemimpin, maka kerusakannya akan sangat fatal. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Jokowi masih belum menyerah. Ambisinya untuk menguasai negara ini masih belum luntur. Setelah rencana besar 3 periode dan penundaan pemilu gagal total, Gibran dipaksa menjadi cadangan. Ketika terbentur halangan usia, terjadilah drama yang terlalu aneh tapi nyata. Batas usia diutak-atik dengan mudahnya, sehingga MK saat itu melalui pamannya yang merupakan ketua, berhasil meloloskan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jokowi mungkin lega, apalagi Gibran berhasil menang Pilpres dan menjadi wakil presiden. Kalau bapak tidak berhasil, minimal anaknya berhasil. Tidak ada rotan akar pun jadi. Tentu ini tidak berakhir sampai di sini. Gibran pelan-pelan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden. Jokowi tidak akan pernah puas kalau Gibran hanya maksimal menjadi wakil presiden. Menjadi presiden adalah wajib dan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai strategi dipakai oleh tim dan relawan Gibran serta relawan Jokowi. Tapi sayang, tanda kegagalan semakin jelas. Rakyat makin sadar kalau ternyata Gibran kapasitasnya di bawah rata-rata. Ijazahnya dikuliti, pendidikan terakhirnya menjadi bahan tertawaan. Belum lagi ada rumor-rumor tidak sedap terkait sekolahnya dulu. Dengan kencangnya angin topan yang menerjang keluarga Jokowi, tampaknya Jokowi mulai merasa gelisah. Jokowi mulai ragu apakah anaknya bisa diharapkan menjadi presiden. Belum lama ini, Jokowi memberikan arahan kepada para relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dari kacamata politik, Jokowi ini terlihat pasrah dan tidak berdaya dengan masa depan Gibran. Semua orang juga tahu, jarang ada pasangan calon yang sama untuk kedua kalinya berturut-turut. Kalau Prabowo kembali mau mencalonkan diri, kemungkinan besar tidak akan lagi berduet dengan Gibran. Mau tidak mau, Gibran harus menjadi calon presiden, dan ini mungkin sudah diperkirakan oleh Jokowi. Tapi yang tidak diduga oleh Jokowi adalah reaksi negatif dan penolakan dari banyak orang. Ada semacam budaya penolakan atau cancel culture terhadap Jokowi dan keluarganya. Kalau saya lihat, inilah sebabnya. Gibran tidak lagi dilihat sebagai aset politik di masa depan. Makanya Jokowi terpaksa mengambil langkah darurat dengan meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Apalagi pemerintahan Prabowo belum genap 1 tahun, tapi Jokowi sudah sibuk menyatakan dukungan 2 periode. Ini menggelikan, sekaligus membuktikan Jokowi itu sangat haus kekuasaan. Rakyat itu dianggap bukan siapa-siapa di mata dia. Yang terpenting adalah berkuasa supaya kepentingannya terjaga, sekaligus supaya dia tidak menjadi sasaran serangan politik kalau nanti gagal berkuasa lagi. Momennya terlalu cepat, apalagi saat ini rakyat masih marah-marah dengan pemerintah saat ini yang terlalu banyak salahnya. Represif, korupsi, anggota DPR berulah, pamer harta, joget-joget, arogansi pejabat, dan banyak lagi. Apa yang membuat Jokowi begitu terburu-buru menyatakan dukungan 2 periode? Apakah ini ada kaitannya dengan kasus ijazah yang masih panas dan sekarang sudah merembet ke ijazah Gibran? Sehingga Jokowi harus melakukan langkah darurat dengan menyatakan dukungan 2 periode untuk Prabowo Gibran? Jokowi ini seperti orang yang mulai mau tenggelam. Jadi apapun yang bisa diraih akan dia raih untuk menyelamatkan diri. Kalau Gibran sudah tidak ada harapan, maka Prabowo masih bisa dimanfaatkan. Jokowi sepertinya sadar, posisinya saat ini mulai tidak aman. Kalau Gibran gagal ikut Pilpres, maka habislah Jokowi. Gibran pun akan ikut kehilangan momentum. Dan lucunya para termul masih belum sadar kalau mereka ini cuma menjadi sapi perah. Disuruh mendukung ya oke-oke saja.
tanpa berpikir selama ini cuma diperalat demi memuluskan Gibran menuju Pilpres 2029. Orang macam apa yang baru 1 tahun lewat Pilpres sudah sibuk bicara Pilpres tahun 2029? Hanya orang tidak tahu malu dan haus kekuasaan yang berani membicarakan itu. Dan itu malah diceritakan ke publik seolah semua orang harus tahu. Baru-baru ini, Jokowi juga kembali menjadi bulan-bulanan. Prabowo akan berpidato di sidang umum PBB dan sekaligus membuat semua orang tahu kalau Indonesia selama ini absen selama 10 tahun terakhir. Selama Jokowi menjadi presiden, dia tidak pernah hadir di sidang PBB. Kenapa tidak hadir? Kalau dulu mungkin bisa dibikin alasan macam-macam. Sekarang, semua orang sudah tahu, apalagi ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan ke publik. Jokowi kalau hadir dan berpidato di sidang PBB, mungkin akan ditertawakan. Apalagi kalau misalnya harus pidato bahasa Inggris dengan membaca teks. Ejaannya pasti akan menjadi bahan tertawaan. Seluruh dunia akan tahu betapa konyolnya Jokowi, sampai-sampai mereka tidak akan paham dengan ide yang disampaikan. Termul akan membuat alasan, tapi ini adalah fakta. Kalau absen sampai 10 tahun, ini bukan lagi kebetulan, tapi kesengajaan untuk menutupi kelemahan yang kalau terbongkar akan menjadi aib memalukan. Belum lagi anaknya juga dianggap sama level kemampuannya dengan Jokowi. Ada beberapa rumor di media sosial yang saya dengar tentang Gibran yang kalau benar, ini sangat ironis. Banyak orang yang lebih berkualitas, tapi Gibran menjadi wakil presiden. Negara sebesar Indonesia dengan berbagai masalah rumit malah dipercayakan kepada Gibran. Kacau. Dan Jokowi mau meneruskan tradisi itu untuk periode kedua. Seandainya ada peluang untuk meloloskan aturan masa jabatan presiden 10 periode, mungkin Jokowi tidak akan malu-malu merebut peluang itu. Ini harus di-stop. Negara ini akan terus menjadi bangsa yang mundur ke belakang kalau keluarga Jokowi masih ada di dunia politik dan ikut campur. Apalagi kalau sampai Gibran misalnya menjadi presiden, ini adalah kesalahan fatal yang tidak akan bisa diperbaiki ulang. Negara ini akan mundur dan tidak ada harapan menjadi negara maju. Jangan anggap ini tidak akan terjadi. Peluang itu tetap ada, apalagi Jokowi terang-terangan meminta relawan bekerja untuk memastikan target itu tercapai. Apakah kita mau Jokowi kembali tersenyum melihat kebodohan rakyat Indonesia yang dengan gampangnya dipengaruhi dengan narasi murahan? Kalian bisa bayangkan, rakyat sudah menjerit bahkan belum 1 tahun Prabowo menjabat. Ini masih harus tahan-tahan lagi selama 4 tahun. Dan kalau dapatnya model Gibran, yakin kalian masih bisa bertahan. Orang paling optimis pun mungkin bakal kabur ke luar negeri untuk menjaga kewarasannya. Jokowi sudah mulai memanaskan mesin perang politiknya. Relawannya sudah dikerahkan. Jangan lupa, Termul pasti akan dengan senang hati ikutan. Banyak orang masih belum sadar negara ini seperti berada di pinggir jurang. Kalau salah urus karena salah pilih pemimpin, maka kerusakannya akan sangat fatal, sulit untuk diperbaiki lagi. Ujung-ujungnya yang menderita adalah rakyat. Pejabat sini mah santai aja, hidup enak, gaji dan tunjangan menggiurkan. Rakyat yang ngos-ngosan. Dan jangan sampai itu terjadi di masa depan. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.